Ada mushaf sebentar. Pakai mushaf Quran kali, kita udah selesai temanya kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini, malam ke-20 atau 21 Jumada Al-Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 November 2025. Kita lanjutkan bacaan qiraah atau tilawah kita, yang mana pembahasan yang lalu kita telah masuk membahas surat An-Nas, ya. Karena kita mulai dari surat-surat yang terpendek, ya, dan yang kita gunakan untuk sholat. Dan kita menyebut beberapa tadabbur atau beberapa makna kandungan yang ada di dalam surat yang kita baca. Dan kita melangkah ke suratul Falaq, ya, dinamakan surah Al-Falaq, diambil dari ayat pertama dari ayat ini, dari surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq, ya, dari kalimat Al-Falaq ini maka dinamakan surat Al-Falaq, yang artinya waktu subuh. Allah Ta'ala memiliki Rabbil Falaq, artinya menguasai waktu subuh. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memilikinya, dan Allah yang memelihara, yang mengaturnya. Itulah makna Rabb. Maka Allah Ta'ala katakan Rabbul Falaqi. Allah adalah yang mengatur, yang menguasai waktu subuh. Ya, ini merupakan keagungan Allah Ta'ala. Ya, maka kebesaran Allah Ta'ala Allah nampakkan di waktu subuh dan di waktu asar menjelang maghrib. Karenanya di sana diiringi ibadah zikir pagi dan zikir petang. Ada ibadah namanya zikir pagi dan zikir petang. Karena waktu subuh dan waktu menjelang maghrib itu, ba'da asar, adalah dua tanda kebesaran yang Allah Ta'ala nampakkan kepada seluruh makhluk, ya. Karenanya dalam beberapa ayat disebutkan tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah memasukkan al-laila, malam, ke dalam siang, yaitu waktu subuh, Al-Falaq ini, waktu fajar. Wa tulijun nahara fil lail, dan Allah memasukkan waktu nahar, waktu siang, ke dalam malam, yaitu waktu maghrib. Ya, maka inilah dua waktu yang istimewa, sehingga di dalamnya pula terdapat waktu sholat fajar, waktu sholat subuh, dan waktu sholat maghrib saat matahari sempurna tenggelam, ya. Maka kita disuruh berlindung kepada Allah yang menguasai Al-Falaq, Rabb yang menguasai Al-Falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan, ya, ma khalaqa,
dari kejahatan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, ya, karena beberapa makhluk memiliki sifat jahat, beberapa makhluk memiliki sifat jahat, ya, memang disifati, Allah titipkan sifat jahat pada mereka. Makhluk apa? Kalajengking misalkan, ular misalkan, itu memiliki sifat-sifat jahat. Makanya ada binatang-binatang fasik, ada binatang-binatang fasik, dan beberapa makhluk buas yang lain, ya, memiliki sifat buas. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari gelapnya malam apabila waqaba artinya menggulita. Dari gelapnya malam apabila semakin gelap, waqab artinya menggulita. Karena ayat ini disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, karena banyak kejahatan yang muncul di waktu malam ketika malam semakin gelap. Ya, makanya pencuri-pencuri beraksi di waktu malam kelam. Kemudian tukang tenung, tukang sihir, dukun, ya, mereka pun beraksi di waktu malam. Ya, makanya malam ini banyak sekali, ya, kejahatan-kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Karenanya kita membaca surat Al-Falaq ini, ya, berlindung kepada Allah Ta'ala Rabbul Falaq dari seluruh kejahatan makhluk, dan diperinci, rincian pertama adalah dari kejahatan yang muncul di tengah malam apabila semakin menggulita, ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, kemudian dikhususkan pula dari keburukan an-nafasat. Nafasat itu dukun-dukun yang meniup fil uqad, di dalam buhul-buhul. Nafasat itu dukun, karena kerjaan para dukun. Dan kenapa nafasat ini mu'annas, perempuan? Karena kebanyakan dukun perempuan, ya, nenek sihir, ya, kebanyakan nenek sihir, kakek sihir itu sedikit, ya. Labid bin Asam yang menyihir Nabi SAW dibantu oleh putrinya, dan sihir paling jahat adalah sihirnya orang Yahudi, Pak, dari dulu sampai sekarang. Orang Yahudi sihirnya kuat, ya. Yang menguasai sihir di benua Eropa itu orang-orang Yahudi. Ya, karena memang dari zaman dahulu orang Yahudi, mereka bekerja sama dengan syaitan. Banyak sekali sekte-sekte yang ada di muka bumi ini, Pak. Kalau kita mau tahu, satanisme, ya, sekte penyembah setan, itu memang salah satunya mereka Yahudi. Orang Nasrani juga mengamalkan sihir. Mereka juga mengamalkan sihir, sama orang-orang animisme, dinamisme yang ada di pedalaman hutan sana. Mereka juga mengamalkan sihir, sama, ya. Makanya kita disuruh berlindung, dan sihir itu nyata, sihir itu hak, sebagaimana kisah tentang Nabi Musa alaihissalam melawan ribuan tukang sihir. Malah di sana disebutkan 30.000 tukang sihir, semua melempar tongkat dan tali mereka, dan semua menjadi seolah-olah menjadi ular. Takhyil, ini namanya sihir takhyil, dihayalkan di benak manusia yang berkumpul fi yaumi zinah, di hari raya, ya, yang ditetapkan itu, maka semuanya melihatnya sebagai ular, sampai Nabi Musa pun melihatnya seperti ular yang menggeliat. Maka kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya dan memakan seluruh tongkat dan tali yang dilempar oleh tukang sihir itu, ya. Maka mereka semua kalah, ya. Ini berlindung dari tukang sihir, Pak. Dan sekarang banyak sekali tukang sihir yang berkedok ustadz, ya, jujur saja banyak yang berkedok ustadz, atau mungkin kiai, ya, atau mungkin ajengan, kemudian memberikan amalan-amalan sihir yang mereka motivasinya cuma satu, Pak, duit dari pasiennya, motivasinya itu tok. Ya, mungkin kalau memang jiwanya buruk ada motivasi untuk menyebarkan kesyirikan, keburukan. Tapi kebanyakan motivasi para dukun adalah duit. Adalah duit saja, minta mahar, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nanti minta baru hari Senin ini datang, Sabtu depan udah disuruh balik lagi. Begitulah. Nyata, kenyataan. Ini kisah-kisah dari orang yang pernah datang ke Usduk, Ustadz dukun tadi. Nanti diberi ini, maharnya ini, diberi ini, maharnya ini. Diberikan wiridan, amalan, disuruh ngamalin.
yang tujuannya adalah memanggil setan. Maka kata para ulama, walaupun ucapan yang dipakai adalah la ilaha illallah, tapi kalau niatnya memanggil setan, maka jadi. Maka kalimat la ilaha illallah ini akan menjadi wasilah memanggil setan. Maka ini pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, oleh karenanya yang dibaca pasti kalimat-kalimat yang ada potongan ayat-ayat Al-Qur'an, karena mereka dukun atau syaitan ingin menghinakan kalamullah. Makanya yang bisa mengalahkan mereka cuma kalamullah. Yang bisa mengalahkan tukang sihir adalah kalamullah. Karena syarat untuk menjadi dukun juga dia harus menghinakan kalamullah. Dia harus menginjak Al-Qur'an, ya. Dia masukkan Al-Qur'an ke WC. Dia tulis ayat Al-Qur'an dengan darah haid. Itu syarat-syarat menjadi dukun yang handal, ya, dukun yang hebat, ya. Dan syarat-syarat yang lain. Baik. Kemudian terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Diperinci dari segala macam kejahatan. Di antara kejahatan yang dikhususkan adalah dari keburukan hasid, keburukan mata pendengki. Orang yang dengki, idza hasada, apabila mereka mendengki. Ini namanya ain. Dan penyakit ain itu hak. Nabi SAW katakan apabila ada suatu ajal yang mendahului takdir, itu penyakit ain. Ya, makanya tidak boleh kita lengah, ya, dan lalai, ya, dari meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dan jangan mudah membawa anak kecil ke pasar, ya, keluar misalkan, tanpa kita mendoakannya terlebih dahulu. Nabi SAW kalau membawa Hasan dan Husain, ya, diruqyah dulu, didoakan a'u'idhukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. U'idhukuma, aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua. Bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah tammah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan. Ya. Dan ini mata dengki itu banyak sekali. Ya, di sekitar kita banyak mata dengki. Orang yang dengki sama kita banyak sekali. Tapi itu tidak akan berpengaruh kalau kita kuat perlindungannya. Ya, entah dengki karena apa, ya? Karena kadang beda apa, ya kan? Karena kita lebih kaya atau kita lebih apa, misalkan kita punya kelebihan apa, mereka dengki saja. Karena mata dengki itu banyak. Ainu hasid, ya, dari mata pendengki. Dan mata dengki ini punya kekuatan yang disebut dengan ain tadi, yang bisa menjatuhkan kita, artinya kita bisa jadi sakit, Pak. Bahkan Nabi SAW pun hampir terkena penyakit ain. Itu disebutkan di akhir surat Al-Haqqah, ya. Di situ, ya, Allah Ta'ala sebutkan tentang ayat 51 surat Al-Haqqah. Wa iyyakadul ladzina, bukan Al-Haqqah berarti, sebelumnya Al-Qalam. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun. Ayat 51, ya, surat Al-Qalam. Dan sungguh orang-orang kafir Quraisy itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Nah, ini pandangan mata dengki, ya, dengan pandangan mata mereka, ya. Mereka mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Jadi sambil mencela Nabi, matanya juga sambil tidak suka kepada Nabi SAW. Banyak orang yang tidak suka sama kita, ya, maka kita harus banyak berlindung kepada Allah Ta'ala. Caranya, di waktu pagi kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di waktu sore kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, dan zikir-zikir yang lain. Baik, ini diantara kandungan surat Al-Falaq. Bedanya dengan surat An-Nas, ini asbabul wurudnya sama, ya, asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya sama. Ya, ketika Nabi SAW terkena sihir, ya, disihir dengan rambut beliau yang diambil saat beliau menyisir rambut, ya. Kemudian diikat dengan 11 buhul dan disimpan di sumur tua, ya, di sumur yang sudah tua oleh Yahudi tadi, Labid bin Asam. Kemudian Jibril memberitahukan, ya, dan menurunkan, Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Ada 11 ayat kalau dijumlah. Al-Falaq 5 dan An-Nas 6. Jadi semua buhulnya
hancur ketika dibacakan ayat-ayat ini. Ya, maka jangan putus asa ya. Kalau kita ada yang terkena sihir, tenang saja. Terus bertawakal sama Allah dan baca ayat-ayat perlindungan ini. Namanya muawidzatain. Muawidzat itu artinya perlindungannya. Baik, jadi di surat Al-Falaq satu Asmaul Husna, Rabbul Falaq bisa digunakan untuk berlindung dari segala kejahatan. Kejahatan yang selain jin, selain syaitan. Adapun di surat An-Nas ada 3 Asmaul Husna, yaitu Rabbin Nas, kemudian Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Ada Ar-Rabb, Al-Malik, dan Al-Ilah. Maka 3 Asmaul Husna ini digunakan untuk berlindung dari satu makhluk, yaitu Al-Khannas, setan yang selalu bersembunyi membisikkan-bisikan lintasan pikiran jahat untuk selalu berbuat maksiat. Jadi lebih bahaya bisikan jin, Pak, daripada kejahatan-kejahatan fisik yang nampak itu. Yang lebih berbahaya itu jin. Terkadang kita sehari-harinya aman, tapi sehari-harinya setan membisikkan ke hati untuk bermaksiat. Ya, apalagi sekarang ya, maksiat lewat HP, maksiat lewat suuzon, dibikin kita suuzon sama Allah, dibikin kita suuzon sama orang. Nah ini hati-hati, was-was setan ini berbahaya. Was-was itu apa sih? Was-was itu bisikan jahat, bukan was-was berdebar-debar kayak anak perawan mau dilamar sama pemuda, akhirnya was-was hati. Enggak. Atau acara was-was gosip-gosipan di entertainment. Enggak. Was-was itu adalah bisikan jahat, ya, min syarril waswas, dari bisikan jahat. Ini perbedaannya. Baik, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, ya. Biasanya yang perlu diperhatikan di ayat keempat itu syarrin naffatsa. Jadi syarrinya ditahan, ya, rin, nafnya tebal, kemudian fa-nya ditahan 2, mat tabi'i, sa-nya juga, ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, itu biasanya ya, sering kelirunya di situ. Barakallahu fiik, silakan Ustaz. Kita mulai dari antum. Ya.
Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa namanya? Ada satu adab dalam majelis ketika kita membaca Al-Qur'an bersama, maka ta'awuz itu cukup dari orang pertama yang membaca. Misalkan ustadz sudah membaca ta'awuz, maka yang setelahnya langsung saja membaca ayat jika itu di tengah surat. Tapi kalau memang di awal surat ya, maka boleh ya, dan dianjurkan membaca basmalah ya. Jadi mulai Pak Eko membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barakallahu fiik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ri jangan panjang-panjang. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri Nah, ri masih panjang, dipendekin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi kebiasaan membaca ya dipanjangkan di ri-nya Pak Eko pasti ya. Jadi harus teliti di ketukannya. Ya, teliti di ketukan. Memang kebanyakan, memang sebagian ada yang membaca demikian. Ya, karena sudah enak. Wa min syarri hasidin. Pelan itu keliru. Ya, pelan itu keliru. Wa min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin. Ya, dipanjangkan di ra kasra ya, padahal di situ tidak ada ya mati, ya tidak dibaca tobi'i. Ya, barakallahu fiik. Itu koreksinya ya, Pak. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, barakallahu fiik ya. Ketukannya sudah pas ya, barakallahu fiik. Silakan Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ya. Pantulannya ya. Yang awal pantulannya kurang kuat ya, di akhir-akhir sudah ya. Barakallahu fiik. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, barakallahu fiik. Baik, silakan. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
Ya, barakallahu fiik. Ya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, barakallahu fiik. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab Diulang, Pak, biar jelas. Ghasiqin. Punten, jadi rinnya ditahan, fa-nya tipis. Wa min Ya, barakallahu fiik ya. Baik. Ini lama-lama kalau belajar terus ya akan mudah ya untuk merangkainya. Tidak kagok. Nah, barakallahu fiik. Jadi untuk memantulkan qalqalah kubra ya, jangan ragu-ragu. Lepaskan saja ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi pantulannya jelas karena dia kubro. Ya, kubro itu karena berhenti di akhir ayat waqaf ya, atau berhenti di akhir kalimat ya, waqaf ya. Maka dia pantulannya jelas. Baik, ini dia surat Al-Falaq. Kita masuk ke surat Al-Ikhlas. Adapun Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas tidak seperti dua surat sebelumnya. An-Nas ada di setiap ayat. Al-Falaq ada di ayat pertama. Al-Ikhlas ada nggak apa tidak kalimat ikhlas di 4 ayat ini? Tidak ada, ya, tidak ada kalimat ikhlas sama sekali. Lantas bagaimana cara penamaan surat? Ya, karena surat di dalam Al-Qur'an namanya tidak harus satu. Bahkan surat At-Taubah memiliki 10 nama. Surat Al-Fatihah juga memiliki beberapa nama. Ya, Al-Fatihah, Ummul Kitab, ya, kemudian Sab'ul Masani, ya, As-Shalah, ya, kemudian Ruqyah, ya, banyak sekali nama surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Ikhlas ini tidak ada kalimat ikhlas di 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ya dinamakan Al-Ikhlas karena berisi tentang pemurnian. Ikhlas itu artinya murni, Pak. Ya, jadi bahasa Arabnya emas murni, ya, zahab khalis. Zahab az-zahab al-khalis, emas yang murni. Emas murni itu ya emas tua, emas 24 karat. Ya, dinamakan ikhlas, ya, khalis. Nah, maka dinamakan alif. Kenapa? Karena di dalamnya berisi tentang memurnikan keesaan hanya untuk Allah saja. Ya, makanya dinamakan surat Al-Ikhlas. Bagaimana asbabun nuzulnya? Ya, asbabun nuzulnya ketika orang-orang Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW mensifati Tuhan yang disembah kaum muslimin. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami, gambarkan kepada kami seperti apa sih Tuhanmu itu yang kamu sembah kok nggak ada wujudnya. Karena mereka punya Tuhan Hubal, ya, Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Manat, ya. Mereka punya Tuhan-Tuhan yang berwujud, bahkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Jadi sekitar Ka'bah, di dalam maupun di sekeliling Ka'bah. Namun Tuhannya Muhammad ini nggak ada wujudnya. Maka disuruh menggambarkan Tuhan kamu seperti apa sih? Ya, maka turunlah surat Al-Ikhlas ini. Ya.
Dan surat Al-Ikhlas sangat berhubungan erat dengan surat Al-Kafirun nanti. Bahkan disebutkan surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran dan Al-Kafirun seperempat Al-Quran nilainya. Dan sering dipakai oleh Nabi SAW di dalam satu ibadah, dalam ibadah sholat ya. Misalkan sholat witir, rakaat kedua dan tiganya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya. Surat sholat setelah tawaf ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat apa lagi ya? Sholat sunnah fajar, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena inilah penjabaran dari masalah wala dan barok. Ya, barok berlepas diri dari sesembahan selain Allah terdapat dalam surat Al-Kafirun. Seluruhnya berbicara la a'budu ma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Adapun wala, mengikat kesetiaan ibadah hanya kepada Allah, terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Ya, makanya ya banyak sekali ibadah sholat sunnah yang Nabi SAW memakai surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat keduanya. Ya, ini rahasianya ya, rahasianya. Dan itu berbicara tentang tauhid, wala dan barok. Ya, jadi tauhid, wala dan barok itu bukan wala kepada, ya kalau versi HTI lain lagi nanti wala baroknya. Ya nggak boleh wala kepada pemerintah yang ada, karena pemerintahnya tidak berhukum dengan Al-Quran. Nanti ujung-ujungnya ditogut-togutin, ya disesat-sesatin dan sebagainya. Itu beda pemahaman. Tapi wala dan barok di sini ya mengamalkan dua rukun la ilaha illallah. La ilaha itu rukun pertama, artinya nafyu, peniadaan. Kemudian rukun kedua adalah illallah, penetapan. La ilaha semuanya ada di surat Al-Kafirun, illallah kecuali Allah ya ada di surat Al-Ikhlas. Ini pentingnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Makanya banyak digabungkan ya di sholat sunnah setelah maghrib apa ya. Ya, nanti kita kaji lagi kapan kita membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau orang-orang Syafi'iyah membacanya di surat maghribnya. Surat maghrib ya, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi wallahu alam saya belum meneliti secara dalam ya apakah ada sanad hadisnya yang menyuruh demikian. Yang saya tahu Nabi SAW salat maghrib pernah membaca surat Al-Zalzalah atau At-Tur kalau tidak salah ya, surat At-Tur atau Al-Zalzalah. Baik, kita baca ya. Ini dinamakan surat Al-Ikhlas karena pemurnian pengesaan terhadap Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini jadi surat paling pendek itu bukan surat Al-Ikhlas kalau dalam kuantitas atau jumlah ayat, tapi surat Inna A'toina sama Wal Asri jumlahnya 3 ya, sama Idzaja itu 3, Idzaja 3, kemudian Inna A'toina juga 3 dan Wal Asri juga 3, yaitu yang paling pendek. Kalau Al-Ikhlas ternyata jumlah ayatnya ada 4 ya. Baik, maka ini ada satu kisah ya, seorang Sariyah, pemimpin perang yang kalau sholat, memimpin sholat, kalau dulu itu Pak, pemimpin sekaligus imam, pemimpin jenderal sekaligus imam. Umar bin Khattab khalifah, Abu Bakar khalifah, Utsman, Ali, ya beliau khalifah dan beliau sekaligus imam sholat, ya Jumatan. Jadi nggak ada khutbah Jumat itu gonta-ganti, nggak ada, cuma sekarang doang ya, khatibnya gonta-ganti. Kalau dulu ya imamnya aja ya, imam negara ya maksudnya. Tapi ya sekarang bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh saja. Ya tapi usahakan yang mendekati sunnah imam ya
khotib ya imam. Karena di beberapa tempat ya imam sendiri, khotib sendiri. Ya, nah, itu yang mendekati sunnah, imam sekaligus khotib ya bersamaan. Ya, baik. Maka pemimpin itu selalu membaca surat Al-Ikhlas di akhir surat yang dia baca. Misalkan dia membaca surat Wadduha, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sudah selesai situ, dia sambung dengan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan itu setiap sholat. Dan selama perjalanan memimpin peperangan, dia selalu berbuat demikian. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, nanti di kota Madinah aku akan laporkan perbuatanmu itu. Ya, maka kemudian dilaporkan dan Nabi memanggil. Ini ciri Nabi, Pak. Jadi segala sesuatu harus ditabayun, jangan langsung menghukumi. Ya, yang mengajarkan kita tabayun siapa? Para nabi. Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ketika mendapatkan hudhud tidak hadir di majlis akbar, majlis pertemuan segala bangsa dan jin, segala bangsa dan ya ada bangsa jin, ada bangsa burung, ada bangsa hewan, semuanya hadir di majlis Nabi Sulaiman. Ma'ara hudhuda amkana minal ghaibin. Aku enggak lihat hudhud, apakah dia absen? Ya, maka Nabi Sulaiman mengatakan lau adzibannahu, aku akan azab dia dengan azab yang pedih, bulunya akan aku cabutin. Akan dicabutin. Azab paling pedih bagi seekor burung apa, Pak? Dicabut hidup-hidup bulunya. Ya, cabut satu keok, ya, cabut satu keok lagi. ya, kalau ya itu azab paling pedih. Tapi ternyata Nabi Sulaiman bertabayun. Kenapa kamu tidak hadir? Ya, maka Hudhud mengatakan inni ahadtu bima lam tuhid. Aku meliputi, aku mengilmui apa yang tidak kamu ilmui. Ya, ternyata Nabi Sulaiman tidak tahu segala yang gaib. Dan memang Nabi Sulaiman nggak tahu yang gaib kecuali yang dikabarkan Allah Ta'ala. Kabar tentang Ratu Bilqis datang dari seekor burung hudhud. Ya, makanya burung hudhud nggak boleh dibunuh. Ada dua burung yang nggak boleh dibunuh, surat dan hudhud. Ada dua makhluk nggak boleh dibunuh lagi, namel dan nahal, semut dan lebah. Itu 4 hewan yang tidak boleh dibunuh. Ya, baik. Nabi Muhammad juga bertabayun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu melakukan ini, wahai pimpinan? Ya, wahai panglima, kenapa kamu melakukan ini? Maka dia mengatakan, pimpinan Syariah ini mengatakan, innaha sifatur rahman. Sesungguhnya dalam surat Al-Ikhlas ini ada sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Ya. Dan aku sangat mencintai surat ini. Aku sangat mencintai surat ini karena di kesempatan lain Nabi SAW mengatakan juga Al-Ikhlas ini ta'dilu sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran pahalanya, Pak. Kalau Bapak baca sekali, Bapak akan sama mendapatkan pahala baca Quran 10 juz. Bukan berarti kita nggak perlu mengatamkan Al-Quran juga. Orang yang mengatamkan Al-Quran tentu lebih baik, karena di dalamnya dia juga membaca surat melalui surat Al-Ikhlas. Ya, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, hubbaka iyyaha yadkhulukal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Ini menjadi dalil bahwa ya siapa yang mencintai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu akan menyebabkan dibukakannya pintu surga. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung Asmaul Husna, mengilmuinya, mengamalkannya, memahaminya dan menggunakannya dalam sanjungan kepada Allah dalam berdoa, akan dijamin dengan surga. Sengaja saya perpanjang dengan tema ya, karena kalau saya baca nggak nyampe selesai. Nanti susunannya beda, ya, sudah beda lagi ya. Baik, kita lanjut nanti insyaallah ba'da salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum pernah ya, batuk semua. Kan orang pernah.